Apa kenangan yang paling diingat bersama dengan mama? Wah banyak, karena aku lahir melek di dunia tuh aku udah lihat keributan ya, yang sebetulnya anak kecil tuh nggak harus di posisi begitu. Jadi waktu aku umur 5 tahun itu, papa mama berantem hebat, aku tuh bisa bawa buku gambar. Terus udah dari satu hotel ke hotel lain, namanya juga masih muda ya, masih ya gitulah, masih belum bisa kayak memanage dirinya gitu. Jadi aku tuh dari kecil udah dewasa sebelum waktunya. Jadi masa-masa sulit di mana aku tuh harus pulang sekolah ngikutin mama kerja di salon. Terus aku tuh nggak punya babysitter ya, boro-boro yang ada aku tuh punya anjing namanya Pedro. Oh. Jadi dia tuh yang manggilin beca. Terus dia ngambilin handuk aku, dia yang bangunin aku. Terus Si anjing Pedro ini? Oke. terus segitu aku kan orangnya kan dari kecil pengen makan roti ya, suka makan roti. Dari sebelah rumah aku itu tuh rumah kakek aku ya. Jadi mama papa tinggal di rumah mertua kan gitu. Di rumah orang tua papa aku, di sebelahnya itu ada warung kelontong. Nah si Pedro tuh tahu aja kalau aku bilang Pedro aku pengen roti. Tiba-tiba dia bisa kan Pedro tuh separuh kampung, separuh herder ya, jadi Oke. tinggi gitu. Dia Wow. bisa lari tuh ya, terus dia wong gitu, gonggong gitu, dia ambil tuh roti. Udah berapa bulan Pedro mati lah diracun sama yang punya toko. Oh. Karena ya dia nggak bayar namanya Iya. anjing Iya, kan dia cuma nggak ngambil bayar. doang. Tapi di situ aku ngerasa ya ampun aku bisa loh survive gitu ya sekolah aman dengan seorang anjing dan kalau ada yang ngebully aku karena aku rambutnya pirang gitu ya. Bilang, "Vena, bule Depok," gitu. Aku nangis tuh Pedro loh yang jadi bodyguard. Dikejar tuh anak yang ngatain itu. Wow. Jadi dia tuh kalau aku di dalam kelas tuh berdiri di depan kelas gitu. Jadi dia kayak best friend aku banget Iya, gitu. Jadi iya. dari Bisa kecil merasakan dan iya. menjaga ya. Jadi banyak banget kenangan di masa itu gitu ya sama mama. Ya aku bukan anak-anak yang punya mainan nggak punya, tapi aku selalu inget banget mama selalu bilang, "Kamu tahu kan kehidupan kita susah. Nah, kalau kamu pengen sukses, kamu harus jadi anak yang pintar." Jadi aku tuh nggak pernah nggak ranking. Waktu SD, TK, dan semua apa ya namanya Hari Kartini, anak-anak nggak ada yang mau pakai sanggul, aku pakai sanggul. Jadi kalau menang Putri Indonesia sebenarnya nggak heran ya, karena aku Udah sudah belajar terbiasa. catwalk, udah belajar Iya. gimana caranya tuh tampil yang stunning gitu ya, karena kehidupan itu aku harus bisa menjadi apa yang memang harus begitu kalau kita mau maju. Dan aku emang orangnya fast learner ya, nggak pernah malu untuk belajar, nggak pernah malu untuk tanya, dan sampai aku nggak pernah tidur siang ya, karena dari kecil mama tuh ngelesin aku cari yang gratisan lah, misalkan ada sanggar apa, aku les tari Bali, ternyata aku bisa salsa, karena basicnya Wow. adalah nari Bali. Oke. Jadi justru masa-masa sulit itu yang sampai aku bisa inget banget tuh SMP, tetap ujian, belajar, padahal mama papa tuh lagi berantem, lempar-lemparan piring, aku tetap loh belajar, nggak ngaruh. Jadi buat aku tuh wow banget gitu ya. Di saat yang kita kayaknya nggak sempurna dari sebuah keluarga, tapi pas aku tua kayak sekarang 50 tahun dan aku mengalami perceraian itu sendiri, aku ngerasa bahwa anak-anakku Feral dan Atara Iya. dia pasti bisa juga maju, dia juga bisa survive. Kenapa? Karena aku kan pernah ngerasain orang Iya. tua yang bercerai, tapi aku tetap on the track. Iya. Aku tetap fokus Iya. sama apa yang menjadi mimpi aku. Mimpi aku kan sederhana, Iya. bisa makan enak. Iya. Karena aku tahu kemampuan aku nggak punya kawat ke dokter gigi, nggak bisa kawat gigi. Ya sesimpel aja gitu. Tapi ternyata Tuhan memberikan itu more than ekspektasi aku gitu. Ya karena aku percaya aku nurut sama orang tua, terutama mama, yang buat aku tuh malaikat aku lah, guardian angel aku tuh mama. Dan dia sebagai orang yang mungkin ngedidik aku keras, tapi aku akhirnya menjadi nggak pernah tidur siang karena kerjanya, gue ngapain lagi ya? Iya. Ngaca, belajar Aktivitas, acting belajar. sendiri. Iya, kalau nggak belajar aku nggak perlu les Iya. acting akhirnya karena aku mengeksploitir kebiasaan aku apa dengan segala keterbatasan itu. Di tengah keterbatasan tapi Iya. mama tetap bisa memberikan kesempatan Iya. untuk Mbak Vena bisa terus bertumbuh Dan ya. nasehat yang buat aku sih, kalau aku nggak dikerasin sama mama seperti itu, mungkin aku akan fragile. Kan mama orangnya keras banget. Tapi itu yang didikan militer yang gitu tuh yang buat aku jadi kayak perfeksionis. Aku jadi orang yang benar-benar ya pekerja keras lah. Iya. Jadi nggak bisa yang santai dan bisa jadi kayak orang one man show tuh aku jadi bisa gitu. Karena harus bisa.
Oke. Ya kalau kita bandingin zaman kita Iya. dulu, kita kan nggak gitu beda jauh ya, beda Iya. 8 tahun dan dibandingkan dengan anak-anak sekarang. Iya. Anak Kita sekarang nggak bisa digituin. Iya, tapi ya hal-hal itu yang membuat kita jadi tangguh dan Iya. tough kan. Coba kalau sekarang itu udah langsung dibully netizen tuh. Ada undang-undang perlindungan Ada anak undang-undang lagi ya. Kalau dulu kan ya didikan orang tua yang keras itu membentuk Iya, ya. betul. Bagaimana kita unggah-ungguh sama Iya. orang tua tuh, kalau orang tua ngomong mana berani sih. Iya. Meskipun sekarang aku pun argue, tapi tetap aja kalau mama udah mendelik gitu, apa gitu. Iya, Kalau iya. iya mama. Tetap ada Iya, respectnya, kalau sekarang kan kita marah sama orang tua, dia lebih Betul. kalau bisa mungkin kita ngomong dia udah kabur kali. Nah, Iya. itulah memang zaman berubah kan gitu. Ya, tapi bagaimana kita bisa terus beradaptasi lah ya. Nah, Jadi itulah. apa yang orang tua ajarkan kita ambil dan kita adaptasikan dengan keadaannya Iya. sekarang. Oke.